Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita selalu tidak bosan-bosannya memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam pertemuan kita yang kedua ini lebih khusus berbicara tentang pembelajaran stabilitas dan bangunan kapal diprioritaskan untuk perwira siswa ATT 4 dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilindungi dari segala mara bahaya. Baik kepada para siswa, para perwira siswa khususnya ATT 4 yang saya hormati dan saya banggakan. Di dalam pertemuan kita yang kedua ini, setelah kita kemarin di pertemuan pertama berbicara tentang definisi kapal, maka tidak lepas juga kita berbicara tentang sejarah bangunan kapal itu sendiri. Karena biar bagaimanapun manusia tidak terlepas dari alat transportasi. Nah, lebih khusus ketika kita berbicara tentang sejarah bangunan kapal, marilah kita bahas. Yang pertama adalah sistem navigasi laut. Kita perlu menyadari bahwa hubungan antara kapal diperuntukkan dia untuk melakukan sebuah perjalanan. Maka menjadilah prioritas bahwa sistem navigasi di laut itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis-jenis peta laut. Sebagaimana mungkin orang dek lebih spesifik, lebih memahaminya, tetapi sebagai seorang perwira mesin juga tidak ada salahnya kita mendapatkan gambaran bahwa jenis-jenis peta laut itu secara definisi peta navigasi menggunakan simbol-simbol dan warna-warna secara spesifik. Seringkali juga ketika saya berlayar, saya juga sering melihat beberapa perwira mesin itu naik ke anjungan dalam rangka mungkin ingin tahu juga dan mengusir rasa penasaran. Seperti apakah peta laut itu? Tentu terdiri dari berbagai macam simbol, terdiri dari berbagai macam warna-warni, dan secara spesifik mereka juga ingin bertanya. Yang kedua, di dalam sistem navigasi laut adalah penggunaan bintang. Bintang dipakai untuk menentukan arah dan posisi di laut. Dulu mungkin ketika belum teknologi sekarang berkembang dengan baik, di dalam penentuan posisi itu sering menggunakan benda-benda astronomi atau benda-benda angkasa. Tetapi kadang juga ditambah dengan benda-benda bumiawi. Yang mungkin sering kita mendengar ada pembelajaran ilmu pelayaran datar untuk orang dek, ilmu pelayaran astronomi untuk orang dek juga. Tetapi sebagai orang mesin, ya kita juga perlu tahu bahwa dengan menggunakan apakah kita menentukan sebuah posisi. Yang ketiga adalah alat navigasi tradisional. Secara sejarah, kompas berperan penting di dalam penentuan arah. Astrolab juga penting di dalam penentuan. Zaman-zaman dulu belum adanya jam yang secara spesifik, orang menggunakan jam pasir. Sering kita melihat di film-film bajak laut itu orang masih menggunakan jam pasir dan penggunaannya di laut. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang perkembangan sejarah pembuatan kapal dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, desain dan struktur kapal tradisional. Yang pertama adalah desain kapal kayu. Konstruksi kapal kayu dan keunggulannya dalam perairan tertentu. Masih sering sekarang kita temukan beberapa kapal yang terbuat dari kayu. Karena sejak zaman dulu sebelum ditemukannya mungkin besi, sebelum ditemukannya baja, orang menggunakan prasarana pembuatan kapal itu menggunakan kayu. Bahkan masih sering kita temukan beberapa kapal-kapal seperti kapal-kapal pinisi, kapal-kapal rekreasi yang digunakan karena kelihatannya eksotik dan lebih tradisional. Kemudian yang kedua adalah peran jangkar. Pentingnya jangkar dalam pengoperasian kapal tradisional di pelabuhan atau di laut terbuka. Ya, kita ketahui bersama bahwa kapal tidak akan bisa berlabuh, tidak akan bisa melakukan sebuah penahanan apabila tidak memiliki jangkar. Nah, oleh karena itu jangkar juga berperan sangat penting. Yang ketiga adalah bentuk kapal yang berbeda. Penjelasan tentang jenis-jenis kapal tradisional dari berbagai budaya maritim. Oh iya, semenjak zaman Kerajaan Majapahit,
kita melihat beberapa bentuk dan desain kapal yang ditemukan itu berbeda-beda. Sejak zaman Viking juga di Eropa, kemudian sejak zaman dinasti Cina, itu juga kita melihat beberapa bentuk dan desain kapal. Hal ini juga mempengaruhi budaya di mana daerah dan di mana kapal itu dibangun. Revolusi teknologi industri di maritim. Ya, seiring berjalannya waktu, zaman, dan perkembangan, sekarang mulailah dikembangkan berbagai tipe dan pembuatan kapal dengan teknologi yang lebih maju. Yang pertama adalah pengenalan mesin uap. Perubahan besar dalam kecepatan dan kapasitas kapal. Dulu mungkin kalau kita melihat di beberapa film dan di beberapa literatur, zaman dulu orang menggerakkan kapal itu ada yang menggunakan layar, ada juga yang didayung. Beberapa budak itu dijadikan sebagai pendayung yang ulung. Di samping itu kita melihat ada lubang, mereka mendayung karena saat itu mungkin belum ditemukannya mesin. Setelah di beberapa tahun kebelakang ini ditemukanlah mesin uap, perubahan besar dalam kecepatan dan kapasitas kapal. Hal ini juga berpengaruh terhadap perjalanan suatu kapal, karena dengan adanya mesin, mungkin kapal akan lebih laju. Yang kedua adalah perkembangan bahan bangunan. Bahan-bahan baru seperti besi dan baja mengubah desain dan struktur kapal. Yang ketiga adalah navigasi elektronik. Ditemukannya teknologi modern dalam menentukan posisi dan mengelola rute kapal. Seperti yang kita tahu, seperti ada radar, GPS, itu adalah merupakan teknologi navigasi elektronik yang modern. Peran kapal selam dalam sejarah maritim. Ya, walaupun ini berkaitan dengan dunia militer, tapi sedikit banyak juga kita harus tahu. Yang pertama adalah penggunaan militer. Kapal selam sebagai alat perang dalam pengintaian di laut. 3. Revolusi transportasi laut. Kapal selam merevolusi transportasi laut dengan kemampuan menyelam di bawah permukaan. Selanjutnya, yang kedua, penjelajahan laut dalam. Peran kapal selam dalam kolaborasi dan penelitian di kedalaman lautan. Ya, walaupun ini berkaitan dengan militer, kita juga harus tahu sedikit tentang apa itu kapal selam. Pengaruh kapal terhadap perdagangan global. Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan kapal dibangun itu untuk tujuan bisnis, untuk tujuan berniaga. Makanya ada penyebutan ahli nautika kapal niaga, ahli teknika kapal niaga. Maksudnya adalah rute perdagangan maritim. Pentingnya jalur laut dalam perdagangan global sejarah zaman kuno. Ekonomi laut, dampak perdagangan laut terhadap ekonomi dan pertumbuhan dunia. Pelabuhan dan infrastruktur, perkembangan pelabuhan dan infrastruktur maritim sebagai pusat perniagaan dan pertukaran budaya. Selanjutnya adalah keberhasilan di industri maritim. 70% pemanfaatan energi terbarukan. Presentasi kapal yang beralih ke sumber energi terbarukan demi keberlanjutan lingkungan. Panjangnya sekarang ditemukan beberapa tenaga-tenaga tidak hanya bergantung kepada bahan bakar minyak. Ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan nitrogen, tujuannya untuk ramah lingkungan. 12T, reduksi emisi karbon. Penurunan emisi karbon dari kapal-kapal besar melalui teknologi baru. 75% recycling material kapal. Persentase material kapal yang didaur ulang sebagai upaya keberlanjutan. Hal ini bagian daripada revolusi industri yang terjadi beberapa dekade ke belakang. Banyaknya industri-industri maritim melakukan gebrakan besar dalam hal teknologi demi untuk perkembangan bisnis keberlanjutan. Seni dekoratif pada kapal tradisional. Motif ukiran kayu yang kita temukan yaitu galeri ukiran kayu pada kapal-kapal layar tradisional dari berbagai budaya. Seperti mana diketahui, ketika kita membuat sebuah kapal itu terkadang juga terpengaruh oleh budaya zaman dulu. Patung pluralet, penjelasan tentang patung dekoratif yang terpasang di dek depan kapal maritim. Zaman-zaman dulu itu kita melihat seperti zaman-zaman dinasti Korea, dinasti Cina itu ada semacam kepala naga. Hal ini juga berpengaruh terhadap sebuah sejarah perkembangan kapal. Ornamen kapal. Beragam ornamen artistik pada kapal-kapal nelayan dan perang klasik. Ini juga mempengaruhi budaya atau dekoratif pada kapal-kapal tradisional. Dari penjelasan kita tentang sejarah perkembangan kapal ini, di dalam pertemuan kita yang kedua ini, marilah kita menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tentang sejarah bangunan dan stabilitas suatu kapal. Yang pertama adalah sejarah bangunan kapal. Sejarah zaman kuno, manusia telah membangun kapal untuk berbagai keperluan, seperti penjelajahan, perdagangan,
perang, dan penelitian. Awalnya, kapal-kapal dibangun dari kayu dengan desain yang sederhana. Namun, seiring perkembangan teknologi dan penemuan material baru seperti besi dan baja, kapal-kapal modern menjadi lebih kuat dan tahan lama. Pada abad ke-20, kapal-kapal mulai menggunakan teknologi yang lebih canggih, termasuk mesin uap, mesin diesel, dan sekarang juga ditemukan mesin listrik. Yang kedua, stabilitas kapal. Stabilitas kapal sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kinerja kapal di laut. Stabilitas mengacu pada kemampuan kapal untuk tetap seimbang dan tidak terbalik atau terguling saat terkena gaya eksternal seperti angin kencang atau gelombang laut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas kapal, termasuk perencanaan desain, pusat gravitasi kapal, pusat daya apung, dan distribusi muatan di dalam kapal. Ketiga adalah desain kapal. Desain kapal telah mengalami evolusi besar selama berabad-abad. Kapal-kapal modern menggunakan prinsip desain yang cermat untuk memastikan stabilitasnya. Misalnya bentuk lambung kapal yang aerodinamis dan simetris membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan stabilitas. Selain itu, kapal-kapal modern juga dilengkapi dengan peralatan tambahan seperti tangki balas untuk mengatur pusat gravitasi dan daya apung. Yang keempat, teknologi stabilitas kapal. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah berkontribusi pada peningkatan stabilitas kapal. Penggunaan komputer perangkat lunak untuk simulasi telah memungkinkan insinyur kapal untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap stabilitas kapal sebelum kontraksi fisik dilakukan. Ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah stabilitas sebelum kapal benar-benar dibangun. Dalam kesimpulannya, sejarah bangunan kapal telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari bahan konstruksi yang digunakan hingga teknologi desain yang canggih. Stabilitas kapal menjadi fokus utama dalam desain kapal modern. Dengan menggunakan prinsip-prinsip desain yang cermat dan teknologi simulasi, tujuannya adalah untuk memastikan kapal tetap stabil dan aman di laut, menjaga keselamatan awak dan muatan di kapal. Demikianlah kepada para perwira siswa dimanapun berada dan dalam keadaan kondisi apapun, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini membawa kebaikan dan membawa faedah, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, salam sehat selalu, hati-hati bekerja. Semoga Allah selalu melindungi kita dan saya dan kita semua dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.